seberapa enaknya sih sampai orang yang tadi saya seberapa enak atau tekanan seperti apa atau seberapa godaannya sebagai ketua KPK? Enaknya dulu kali sis. Nanti enaknya sama nggak enaknya Pak? Boleh enaknya dulu deh. Enaknya? Nggak ada enaknya. Nggak ada enaknya. Kenapa nggak ada enaknya? Pertama, ruang gerak kita dibatasi. Pergaulan kita dibatasi. Kadang-kadang ada yang mantuk terus Bang? Bukan, aturan, kode etiknya. Aturan, okay. Ya, dilarang bertemu. Bawa makanan sendiri ya Bang? Sebenarnya enggak sih, itu terserah aja kita. Iya, terserah aja kita. Cuman kan rata-rata teman-teman begitu. Sebenarnya kalau aturannya begini, kalau aturan yang ada maksudnya makanan itu kita tidak boleh ditraktir. Itu aturan yang ada di dalam Code of Conduct. Itu untuk menjaga independensi kita. Sampai ditraktir aja nggak boleh? Nggak boleh. Terus misalnya begini, makanya saya bilang, saya tidak pernah melihat, saya udah memeriksa hampir semua Code of Conduct atau kode etik di lembaga-lembaga pemerintah yang ada. Baik swasta maupun, saya sudah melihat semua. Saya tidak pernah melihat ada satu kode etik atau Code of Conduct yang sekuat KPK, yang sempurna KPK, yang sedetail KPK. Hal-hal yang kecil diatur. Yang lain semua sifatnya umum. Sehingga karena sifatnya umum tidak bisa memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Kalau ini diatur secara detail, jadi apapun pelanggaran Anda bisa dikenakan sanksi karena udah diatur. Misalnya gini, dalam kode etik, Code of Conduct KPK, ada hal yang kecil itu diatur. Misalnya, pegawai KPK dilarang memasuki tempat hiburan. Tempat hiburan yang dimaksud A, B, dan C diuraikan semua. Detail kan? Jadi Anda tidak bisa mengelak, Anda tidak bisa menginterpretasikan. Itulah yang menurut saya kekuatan KPK. Di tempat lain nggak ada bos. Saya udah periksa Code of Conduct. Itulah yang membuat KPK kuat pada saat itu. Tapi nggak enak buat abang. Ya nggak, bukan buat saya. Semua orang nggak enak. Itu kan dibatasi ya. Dibatasi. Kadang-kadang keluarga kita menganggap kita sombong. Karena kita sudah kurang bersilaturahmi. Karena kan kenapa kita kurang bersilaturahmi? Kita menghindari adanya interaksi-interaksi. Itu kalau lagi lebaran abang pasti bingung banget tuh. Iya, agak bingung kita. Karena budaya di Indonesia kan, iya, jangan-jangan dikasih hantaran aja gratifikasi. Iya, makanya. Jadi saya biasa dulu kalau ya udah salaman aja, udah aku pulang ya, gitu aja. Jadi lebih banyak nggak enaknya sebenarnya. Lebih nggak. Baru kita mau tanya nggak enaknya apa sih? Udah dijelasin. Kita tanya enaknya nggak ada. Tapi ada pasti nggak enak bangetnya apalah. Soal tekanannya pasti kan banyak tuh intervensi abang sebagai ketua KPK. Saya bukan cuma saya ya, semua pegawai-pegawai KPK itu kalau tekanan pasti mengalami ya teror, apalagi kalau kita sebut teror itu pasti mengalami. Teman-teman lain misalnya novel sampai disiram. Sebelum saya masuk ada juga pegawai KPK, penyidik KPK ditabrak, patah kakinya masuk rumah sakit. Itu ada loh. Jadi teror itu di KPK selalu, setiap hari. Bahkan karena saking seringnya Mas, karena setiap hari, maka dulu di KPK itu kita mengistilahkan teror itu kayak sarapan pagi. Absen. Siapa yang udah diteror hari ini? Ya, karena apa? Setiap hari. Tapi itu menurut saya ada positifnya. Kenapa positifnya? Karena setiap hari orang jadi imun. Jadi nggak takut. Kan tiap hari. Coba kalau ada tiap hari diteror, pasti kan Anda nggak takut lagi. Kan tiap hari. Coba kalau sekali-sekali pasti ada ketakutan kan. Tapi karena saking seringnya tiap hari, orang sudah menganggap hal yang biasa kayak sarapan pagi. Makanya dulu anak-anak istilah ini sarapan pagi aja. Udah biasa dia. Karena tiap hari kan. Coba kalau sekali-sekali kan ada pasti ketakutan juga. Itu yang dialami pegawai KPK dan pimpinan. Setiap hari. Diteror. Baik secara langsung maupun lewat telepon, macam-macam. Mungkin kalau sekarang media sosial ada dan lain sebagainya. Dulu itu kita macam, zaman saya itu kan belum ada WhatsApp, masih zaman BlackBerry ya. Oh, itu biasa di telepon, SMS lah gitu-gitu ya. Kalau begitu abang biasanya reaksinya gimana sih? Udah, ya mungkin karena aktivis kali ya, udah sering. Enggak, karena saking bukan begitu Mas. Karena tiap hari jadi nggak takut. Coba kalau sekali-sekali saya takut juga mungkin. Bayangkan setiap hari kita diteror, ya udahlah, karena setiap hari kita jadi nggak takut. Tapi tentu kan biasanya kalau pribadi mungkin oke lah, teror gua gitu. Tapi kan kadang-kadang ada sisi bapak nih, anak dan istrinya. Itu ini kan menarik. Yang lebih kita, wah ini nggak bisa terima gitu. Oke, jadi begini Mas. Waktu tahun 2016, saya sudah selesai di KPK. Karena kan saya selesai 2015. 2016 itu saya sudah di KPK. Bayangkan, saya sudah di luar, saya masih diteror. Dan keluarga saya masih diteror.
waktu tahun 2016, suatu hari saya ini balik ke Makassar. Saya kan masih bolak-balik Makassar karena orang tua saya pada saat itu saya ke Makassar. Tapi istri dan anak saya sudah tinggal di Jakarta. Anak saya itu sekolah di sekitaran Rawamangun, dekat rumah saya, dekat Pulau Mas gitu ya. Pada suatu hari anak saya diantar pakai mobil saya karena saya berada udah ke Makassar. Jadi kendaraan saya yang biasa saya gunakan itu dipakai supir untuk mengantar jemput anak saya di sekolah. Dekat di jaraknya dari rumah ke sekolahnya di daerah Rawamangun. Tahu nggak? Pernah suatu hari pas anak saya dijemput oleh supir saya keluar dari halaman sekolah, itu langsung dihampiri oleh dua pengendara motor yang bergandengan memakai helm lengkap dan memukul kaca mobil saya pakai palu-palu. Bang, untungnya nggak sempat pecah, retak, dan langsung dikejar sama kan banyak orang di situ yang jual-jual apa ada satu, mati, lari, jadi nggak sempat. Bayangkan, saya sudah di luar masih diteror, dan pada saat itu peristiwa ini diketahui karena saya melapor sama bagian pengamanan KPK. Karena saya lagi di Makassar, saya telepon sama pengamanan KPK. Ini ada peristiwa begini, anak saya masih kecil. Terus dia bilang, Pak Abraham, apakah ini kita mau lanjutkan lapor ke kepolisian? Saya bilang, terserah kamu. Tapi saya sudah tidak berharap, kalaupun dilaporkan mungkin nggak bisa lagi ditemukan. Jadi saya serahkan aja. Itu terjadi, dan itu diketahui lah orang. 2016, bayangkan, 1 tahun saya sudah berhenti dari KPK masih diteror. Dan menurut saya, mungkin bukan cuma saya yang menghadapi itu. Mungkin teman-teman KPK yang lain juga. Atau pimpinan KPK yang lain juga tetap mengalami. Bayangkan.